jadi buruh amplas di sebuah pabrik furniture ya untuk ekspor. Bapak saya nanya, kamu ngapain 3 tahun kuliah kemudian kamu ngelamar jadi buruh? Pengen tahu rasanya sulitnya cari uang itu seperti apa. CPNS Angkatan Darat Anda digugurkan. Bu Susi Setiorini SPD ya, sarjana pendidikan bahasa Inggris ya Bu Susi ya. Bu Susi ini yang tadi saya cerita, jadi 9 tahun bekerja di Rumah Sakit Dustira ya, 8 tahun bekerja di Rumah Sakit Dustira, tapi karena passion katanya, passionnya tuh guru gitu ya, jadi iya bukan fashion, Pak Denny bilangnya fashion, passion iya, karena passionnya guru gitu, jadi akhirnya melamar ke RA Anur gitu ya, melamar ke RA Anur, gajinya 700.000 ya Bu Susi? Iya, 500, Masya Allah saya lupa kemarin Bu Susi, 500 gitu ya, jadi turun berapa derajat gitu ya, dari 5 juta ke atas ke 500 gitu ya. Nah yang mau kita gali ini Pak Denny, Kak Bu Susi ini memang mungkin karena passionnya ya, tapi curiosity-nya tuh tinggi, rasa pengen tahunya tuh tinggi. Bu Susi ikut Wardah Inspiring Teacher ya Bu Susi ya? Iya, dari berapa Bu Susi pesertanya? Awalnya dari 7.800 pelamar. 7.800 pelamar se-Indonesia yang diadakan oleh Wardah. Bu Susi masuk 20 besar. Kemudian di tahap pertama saya lolos, itu ada 1.800 orang. 1.800 orang lolos. Kemudian tahap kedua saya lolos lagi di 750 orang. Terakhir kami disaring lagi jadi 200-an. 200-an. Subhanallah. Biasa ya ini. Kemudian Bu Susi juga saya apa kata Pansop teh kalau suka ngintip-ngintip status teh? PSO bahasa. PSO. Iya. Apa betul? Status orang apa? Pengintip status orang gitu ya, aktif juga di kemarin ya Bu ya, yang guru dari Cikal itu. Di kampus guru Cikal ya, guru berbagi nasional gitu ya. Nah ini yang kita, apa yang membuat Bu Susi semangat untuk itu ya nanti. Ya subhanallah, ini Bu Susi ini kalau tadi sudah cerita sedikit ya, bagaimana perjalanan beliau mencari menjadi guru begitu ya. Kita dengar Bu Susi bercerita nih, apa sih sebenarnya kenapa menjadi guru gitu kan, apa enak menjadi guru gitu kan. Nah, sampai memang udah di Rumah Sakit Dustira, udah mungkin sebentar lagi menjadi ASN bisa jadi gitu ya, tapi alhamdulillah beliau tinggalkan itu untuk menjadi guru. Dan di RA pula siap di mana saja, yang penting mengajar. Saya masih ingat, nggak apa-apa di mana aja, yang penting saya mengajar. Subhanallah, Bu Susi. Ya. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatannya dan rasanya apa ya? Semua kita unik gitu pastinya. Semua kita ada yang bisa dibagikan gitu. Tapi pada hari ini mungkin ini adalah kesempatan saya untuk membagikan apa yang kisah hidup saya gitu ya, sedikit, mudah-mudahan sih bisa menginspirasi karena saya selalu ingin ada yang bisa orang contoh atau inspirasi atau apa gitu, sekecil apapun itu gitu. Jadi Bapak Ibu, perjalanan saya untuk menjadi guru di Nurul Aulia ini cukup panjang. Saya lulus D3 akuntansi itu tahun 99. Ada yang belum lahir ya? Atau bisa lahir? Saya lulus D3 akuntansi, kemudian 2 minggu sebelum wisuda saya sudah diterima bekerja, tapi bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Dan ini rasanya baru saya ceritakan kali ini. Saya jadi buruh Bu, ya. Ijazah saya D3 akuntansi. Saya melamar sebuah pabrik di Gado Bangkong, jadi buruh amplas di sebuah pabrik furniture, ya untuk ekspor. Bapak saya nanya, kamu ngapain 3 tahun kuliah kemudian kamu ngelamar jadi buruh?
pengen tahu rasanya sulitnya cari uang itu seperti apa. Saya diterima, itu kerjanya siang dari jam 2 sampai jam 10 malam. Saya dapat shift malam. Dan itu, ya Allah, saya kalau ingat itu rasanya jadi apa ya, sebuah titik balik dalam hidup saya yang merubah semua mindset saya tentang uang. Jadi gajinya itu satu hari 6.500, ya. Kemudian kita harus bekerja itu menghamplas secara manual. Jadi kalau sekarang saya 20 tahun kemudian punya workshop furniture sendiri yang sudah pakai mesin, itu saya suka flashback juga kalau lihat suami saya lagi ngamplas pakai mesin itu, Bu, Pak, dulu ibu mah pernah ngamplasnya pakai tangan gitu ya. Itu, dan tiap hari pulang jam 10 malam itu saya harus keramas ya. Karena semua debu gitu kan. Dan saya hanya kuat 9 hari, Bu. 9 hari saya jatuh sakit. Jadi badan saya nggak kuat gitu. Dan 9 hari itu subhanallah Allah memberikan jalan ada banyak insight buat hidup saya, Bu Asni. Bagaimana melihat uang, bagaimana kita harus bekerja keras, bagaimana saya melihat orang tua saya yang bisa membuat saya kuliah gitu ya sampai D3. Kemudian banyak sekali. Dan yang saya ingat itu, Bu, bagaimana cara kami makan. Siang-siang itu kita ada istirahat makan itu di sebuah kalau ini kok bangunannya luar biasa bagus, kantin Anissa, kantin kita itu luar biasa, itu hanya ruangan yang atasnya ditutup asbes gitu. Kemudian kita makan bekal sendiri dari rumah. Dan hari ketiga itu saya ingat saya nggak bisa makan karena ngelihat teman saya ada ibu-ibu yang datang ke pabrik dengan wajah yang lebam gitu karena KDRT ya. Dan dia harus tetap bekerja demi anak istrinya dan demi anak-anaknya di rumah gitu. Dan banyak sekali cerita yang bisa saya ambil di sana, dan 9 hari itu subhanallah banyak hikmah gitu ya yang membuat mindset saya sekarang ini ya seperti sekarang ini gitu. Jadi setelah itu hari ke-9 saya sakit 3 hari. Setelah itu saya akan mengundurkan diri dari sana. Kemudian tapi ternyata saya tidak diterima pengunduran dirinya. Saya malah diangkat jadi staf administrasi karena personalianya tahu saya itu lulusan D3 gitu. Saya dites komputer, kemudian diwawancara, dan besoknya saya sudah berganti pakaian jadi staf gitu, Bu. Saya kuat bekerja di sana itu 2 tahun 7 bulan ya. Kemudian karena kondisi kesehatan juga, kemudian karena perintah orang tua juga, saya pindah ke Rumah Sakit Dustira tahun 2002. Itu masuk ke Rumah Sakit Dustira dan saya mengawali karir dari nol lagi gitu. Jadi dengan gaji yang sebulan 75.000 saya ingat. 75.000 itu setengah bulan gitu ya. Dan saya ingat sekali itu skep yang pertama saya terima itu adalah cleaning service ya. Jadi saya tidak langsung jadi staf administrasinya bendahara Yankesmas Rumah Sakit Dustira gitu. Saya jadi ngepel ruangan gitu. Dan itu saya nikmati gitu. Bapak saya tanya, kerjamu apa? Ngepel. Lah, kok ngepel? Iya, tapi merangkap kasir gitu. Waktu itu saya kasir di Rumah Sakit Dustira juga. Kemudian tahun 2008 saya melamar CPNS Angkatan Darat. Dari 13.000 pelamar se-Indonesia, saya lulus juara 3 se-Indonesia. Kemudian besoknya akan diberikan NIP. Saya ingat sekali, saya ditelepon dari Ajandam 3 Siliwangi, CPNS Angkatan Darat Anda digugurkan. Karena apa? Karena ijazah D3 saya bukan ijazah, tapi sertifikat. Padahal saya sudah melampirkan surat
pengumuman dari kampus saya bahwa ijazah yang bersangkutan sama dengan gitu ya, sertifikat yang bersangkutan sama dengan gitu. Dulu panitianya bilang boleh, tapi kemudian mereka bilang itu tidak bisa karena BKN-nya bermasalah. Kemudian tahun 2000 saya masih bertahan di sana. 2009 saya melamar lagi jadi CPNS. Kemudian ketika saya lulus tes, pas besoknya akan tes akademis, bukan ya, iya tes tulis kalau tidak salah, mau tes tulis, saya digugurkan kembali. Mereka alasannya S1 saya bukan S1 sastra, tapi S1 kependidikan, S1 kependidikan bahasa Inggris. Mereka hanya terima sastra. Saya protes waktu itu, tapi sudahlah sudah jadi jalan hidup saya mungkin ya. Kalau saya lulus saya tidak akan ada di sini sekarang. Yeah. Kemudian saya ingat sekali waktu itu bulan Desember 2009 saya nonton film Laskar Pelangi sendirian dan di sana ada sosok ibu muslimah ya. Dan itu yang menginspirasi saya. Saya ingat sekali waktu saya pembekalan CPNS Angkatan Darat itu saya sempat ya. Jadi waktu saya melamar penurut itu saya sertakan itu. Bu Dini tanya, "Loh, Ibu sudah lulus CPNS sudah?" gitu. Tapi kemudian dianulir, lo nggak jadi gitu. Itu sosok ibu muslimah itu sangat jadi mengingatkan, jadi refleksi saya waktu itu, Bu. Jadi sebetulnya cita-cita saya itu kan karena saya ingat kata-kata dosen saya waktu pembekalan itu bilang, pembekalan CPNS Angkatan Darat itu, Anda yakin dengan keputusan Anda sekarang ini menjadi CPNS Angkatan Darat, Anda bisa menghabiskan 30 tahun dari masa hidup Anda untuk bekerja, untuk mengabdikan diri di Angkatan Darat? Saya tanya diri saya, Bu, dan saya bilang sama diri saya, bukan. Itu bukan hasrat saya. Passion saya itu bukan di situ. Saya hanya mengikuti keinginan ayah saya. Karena semua keluarga saya itu, jadi bapak saya 4 bersaudara dan semuanya itu dari Auri, Polri sama Angkatan Darat gitu. Bapak saya ingin saya sebagai anak pertama meneruskan bapak saya gitu. Itu keinginan ayah saya, bukan keinginan saya pribadi gitu. Apa keinginan saya gitu. Nah, ketika saya melihat sosok ibu muslimah itu, saya jadi terinspirasi ya. Loh, waktu kecil itu saya ingin jadi guru ya. Terus saya kenapa sekolah kependidikan bahasa Inggris ya? Berarti saya ingin jadi guru, berarti saya bisa dong jadi guru seperti beliau gitu. Beliau mengajarnya di Ganteng gitu ya, yang SD-nya. Tapi waktu itu saya ingat saya bikin resolusi malam itu, tahun 2010 saya harus mengajar. Mengajarnya di mana saya sudah petakan. Saya harus mengajar di salah satu sekolah dasar swasta terbaik di Cimahi. Itu saya bikin resolusi itu. Dan saya ingat waktu itu 2 Januari 2010 saya menghadap atasan saya, Kapten Trisno. Sekarang sudah almarhum, itu baik sekali. Saya bilang, saya menghadap, saya minta izin untuk melamar ke sekolah-sekolah yang saya incar gitu ya, Bu. Terus beliau bilang, jangan dong sih, nanti siapa? Pasti banyak orang di sana. Karena ibu bapak walaupun saya honorer, tapi tidak bermaksud sombong ya, Bu. Ini semoga jadi hikmah juga. Jadi saya itu mengerjakan laporan keuangan Rumah Sakit Dustira dari mulai harian, bulanan, triwulan, caturwulan, semester, kemudian tahunan, dan rencana anggaran tahun depan. Gitu. Jadi saya ingat sekali waktu di RA Anur juga saya dipanggil atasan saya disuruh membuat rencana anggaran tahun depan. Tapi saya bilang, Pak, saya sudah keluar lah dari Dustira, saya dibayar profesional ya. Iya siap, saya dibayar. Gitu. Jadi udah berani ini kalau udah keluar dari sana ya. Kemudian waktu itu diizinkan walaupun dengan berat hati. Saya ditolak oleh 2 sekolah gitu ya, sampai tahap akhir tesnya sampai tahap akhir. Dan saya ingat sekali ketika pertama kali saya datang ke Nurul Aulia, saya jatuh cinta. Saya jatuh cinta pada lingkungannya, pada saya suka nangis.
saya melihat guru-gurunya yang pakai rok gitu ya, rapi, kemudian indah sekali gitu. Ini berbeda dengan tempat kerja saya yang hampir 3 tahun di pabrik itu ya, itu seperti Melrose Place. Kalau yang seangkatan sama saya tahu film itu ya. Nah, gaya hidupnya juga begitu, dan saya ingat sekali itu zaman jahiliyah ya, nggak ditinggalkan. Kemudian saya bertemu Bu Dini. Saya pikir waktu itu Bu Dini psikolog, Bu. Ini kepala sekolah. Dan waktu itu saya ingat sekali Pak Anto bilang ke saya, waktu itu saya belum tahu Bu namanya Pak Anto, makanya saya suka bangga waktu itu Pak Indra padahal Pak Anto. Dan itu adiknya Bu Dini, saya baru tahu pas sudah di TK. Pak Anto bilang waktu itu, Ibu, kalau betul Ibu ingin mengajar di Nurul Aulia, silahkan yakinkan Ibu yang ada di ruangan sana. Oh siap. Jadi saya bertekad gitu ya Allah, mudahkan saya untuk menghadapi Ibu yang ada di ruangan itu gitu. Itu ini ya. Kemudian Ibu mewawancarai saya gitu. Saya sempat disuruh bikin puisi, Bu, sempat ya begini. Kan di situ saya cantumkan juga gitu prestasi saya gitu, termasuk bidang berpuisi. Kemudian alhamdulillah saya diterima di RA Anur gitu. Kemudian Ibu Win ini saya tidak akan pernah lupa jasanya, guru pertama saya untuk menjadi guru, untuk seorang guru. Satu lagi Bu Rosidah ya, Bu Rosidah sudah meninggalkan Nurul Aulia. Kemudian saya setahun di sana, kemudian 1 tahun kemudian saya pindah ke SD, dan itu jalannya tidak mudah juga Bu ya. Hari pertama saya mengajar, orang tua murid itu nongkrong di jendela, ngelihat cara saya ngajar. Waktu itu kan apa namanya Bu? Ya mos. Bahkan ruang kelas itu sudah ditata sama orang tua murid. Wah, luar biasa ya. Punten, maaf, ini kenapa ya bangkunya seperti ini? Oh iya, biar Bu Susi mudah ini. Tapi saya nggak mau yang biasa seperti ini, Bun. Saya ada cara sendiri. Akhirnya mereka keluar nitip dari sana semua. Kemudian saya bikin letter U ini, dan saya bertemu murid-murid saya. Mereka umbut-umbutan, nggak tahu ngerti atau enggak gitu Bu, dari kaca jendela itu. Saya keluar dari ruang kelas, saya diwawancara sama orang tua murid. Ibu lulusan mana? Ibu pernah bekerja di mana? Ibu pernah ngajar di mana? Saya diwawancara, dan rasanya lebih kejam dari pertanyaan Bu Dini waktu itu. Lebih kejam. Iya. Kemudian, iya, jadi mereka itu rasanya nggak percaya saya yang megang, karena mereka tahu saya guru baru. Jadi guru baru ya, untuk guru-guru baru saya ingatkan, jangan menyerah, jangan patah semangat, ya harus terus semangat. Buktikan bahwa kita itu bisa jadi guru yang baik buat anak-anak ayah dan bunda. Oke, Ya, tuh jadi harus tetap semangat gitu. Waktu itu saya, dari cara mereka bicara, dari cara mereka melihat saya tahu kalau mereka merendahkan saya. Tapi saya ingat pesan Bu Dini, Bu Susi buktikan bahwa Bu Susi bisa. Ya, saya buktikan saya bisa. Kalau waktu kenaikan kelas itu orang tua murid, oh subhanallah, luar biasa. Saya yakin ibu bapak guru yang mengajar wali kelas itu tahu ya, kalau akhir tahun ajaran itu rezekinya wali kelas luar biasa ya. Dan mereka kayak, Ibu nanti kelas 2 sama Ibu lagi, Ibu kelas 2. Padahal saya waktu itu keluar ya Bu ya, karena saya harus mengikuti suami saya ke Purwakarta. Jadi saya meninggalkan Nurul Aulia selama 3 tahun, dan di sana saya harus ngurus anak saya full gitu ya. Setelah saya kehilangan anak saya yang nomor 2, suami saya nanya, karena saya banyak hulang-hulang gitu Bu Hasni ya. Jadi karena Dipa waktu itu sudah kelas 1 SD, dan nanya, Ibu teh mau apa atuh sekarang? Ibu pengen kerja lagi gitu. Jadi sok atuh mau kerja apa? Waktu itu ada 2 tawaran Bu Hasni. Tawarannya, 1 jadi marketing pabrik terigu baru,
Saya tinggal masuk, tinggal bilang ya, gaji saya dijanjikan gaji per bulan saya, gaji pokoknya itu 5 juta pokoknya aja, dan kalau ditotalkan bisa sampai 7 juta sebulan. Itu marketing. Satu lagi tawarannya jadi guru di Kumon ya, bahasa Inggris dengan gaji 10.000 per jam. Saya pilih yang mana? Saya pilih yang 10.000 per jam. Karena apa? Karena itu passion saya. Guru. Ya, saya sudah tidak lagi bukan tidak butuh materi, bukan gitu ya. Saya masih butuh biaya gitu ya, masih. Tapi semenjak saya di Nurul Aulia, saya tahu, saya menikmati nikmatnya jadi guru itu seperti apa. Dan itu tidak saya temukan di 2 pekerjaan saya yang lalu, yang saya habiskan 11 tahun saya. Jadi guru itu nikmat sekali bagi saya ya, dan semoga guru-guru di sini juga merasakan hal yang sama. Tadi yang dikatakan oleh pembicara terdahulu tadi luar biasa, itu betul semua. Itu yang mendekatkan kita ke surga, insya Allah. Dan apa ya? Saya tiap kali mengenang murid-murid saya, kemudian teman-teman guru saya, lingkungan yang baik ini sebuah value gitu, nilai yang luar biasa buat kehidupan saya. Anugerah dari Allah Ibu Susi ya, Iya, bisa betul. disini sampai saat ini Betul. tentunya sebenarnya dengan penuh perjuangan, Betul. penuh petualangan, tapi karena tadi ya, karena passionnya itu Iya. guru ya, dimanapun Bu Susi di Purwakarta teman-teman cari guru. Iya, saya kembali lagi 2015 dan Bu Ipa ingin sekolah di sini gagal karena itu sudah jadi cita-cita Bu. Dulu ingin sekolahnya di rumah Bu Dini karena dulu suka main sama Ica gitu ya. Kemudian ketika Ibu pokoknya kalau kita pindah lagi ke Cimahi, Mbak harus sekolahnya di Nurul Aulia. Ya, saya telepon Bu Dini, Bu ada kursi kosong untuk kelas 2, oh ada Bu Susi. Bu ada kursi, ada lowongan buat guru, oh ada Bu Susi. Wah sekalian saya melamar lagi. Saya dari nol lagi. Kan kata Bu Dini, Bu Susi tapi dari nol lagi tidak apa-apa Bu. Saya akan buktikan gitu bahwa saya masih layak mengajar di sini. Dan iya Bu, saya ingat sekali perjuangan saya dari Purwakarta ke sini gitu ya. Kemudian harus micro teaching itu, saya ingat laptop saya rusak. Kemudian saya harus beli laptop baru, sementara tabungan saya sudah menipis sekali karena dipakai DP beli rumah waktu itu. Kemudian akhirnya saya jual semua emas saya. Saya beli laptop baru demi bisa micro teaching di sini. Itu jadi sejarah buat hidup saya, dan itu jadi value gitu yang bisa saya ceritakan nanti. Sekarang ada laptopnya sudah ada lagi? Ya? Laptopnya sudah ada lagi sekarang? Apa? Laptopnya sudah ada? Laptopnya ya. Alhamdulillah ya. Iya, gitu. Jadi guru itu apa ya? Sebuah kenikmatan yang luar biasa ya. Kalau memang passionnya di situ gitu. Karena kita semua berbeda ya, pasti betul. Gitu. Baik, terima kasih Bu Susi. Semoga cerita dari Bu Susi ya, subhanallah. Berkorban tentunya buat passionnya begitu ya, karena guru kita harus apapun ya kita korbankan begitu, selama memang itu ya Allah ridhoi begitu. Insya Allah Allah akan gantikan dengan kebahagiaan yang memang tidak terlihat.